Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nazifah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bab 4 tentang jaringan komputer. Nah, menurut kalian, apa sih itu sistem komputer? Nah, simak video selanjutnya. Yang A, komponen dan komponen penyusunnya. Nah, secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang memasukkan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran berupa informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima memasukkan dari peranti masukan, memproses memasukkan peranti, dan menghasilkan output. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 bagian, yaitu yang A, perangkat keras, yaitu hardware, yang B, perangkat lunak, software, yang C, pengguna. A. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat, disentuh, atau dipindahkan. Contohnya, mouse, hard disk, RAM, printer, prosesor, dan lain-lain. Yang B, perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Nah, contohnya Android, iOS, Windows, MacOS, Linux, dan lain-lain. C. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. 1. Mikrokomputer atau komputer mikro adalah jenis komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan komputer lainnya, yang menggunakan mikroprosesor sebagai pemrosesor utama. Contohnya, ultrabook, permainan konsol, ponsel pintar, dan tablet. 2. Komputer personal atau PC, personal komputer, memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan data dan pengolahan data yang lebih besar daripada komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Contohnya, komputer dan laptop. Yang ketiga, mini-pitch merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai untuk industri. Biasanya dipakai industri kecil. 4. Mini komputer. Komputer mini memiliki ukuran yang lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan data yang lebih besar. Komputer mini dipakai untuk menunjukkan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima, komputer mainframe adalah komputer yang memiliki ukuran lebih besar dengan komputer lainnya dan biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. 6. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Contohnya, NASA yang digunakan dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. B. Interaksi manusia dan komputer. Berbagai macam jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya seperti berikut. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan
antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Contohnya, menu, dialog, dan lain-lain. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah, merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna dapat menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna dapat mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain menggunakan perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, joystick, mouse, keyboard virtual, touchpad, dan lain-lain. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti kita melakukan interaksi program aplikasi, pengajian atau payroll di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diasah dengan pengolah selain bekerja. Selain itu, masih ada lagi interaksi software atau hardware lainnya. D. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber dari perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Terdapat 10 fungsi sistem operasi secara lebih rinci sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input atau output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferal. 4. Mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjelaskan perangkat. 5. Mengelola file atau copy, save, sort, dan delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. Dan terakhir, menangani komunikasi dengan jaringan. Sekian materi dari saya. Kalau ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.